Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Pada kesempatan ini, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fikratun Nahdiyah, pemikiran-pemikiran NU dalam masalah usul dan furu' ahli sunnah wal jamaah. Tulisan Syekh Imaduddin Al-Bantani Hafizahullah. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, saya kira kitab ini sudah lama, sekitaran semasa Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena beliau ini sama-sama orang Banten. Ternyata Syekh Imaduddin ini seorang ulama muda, kiai NU. Beliau pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum di Kresek, Tangerang, Banten. Kita mohon kepada Allah semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah, dipanjangkan umur beliau, terus bisa berkarya, karya-karya yang bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Di sini, walaupun saya belum pernah bertemu dengan Yai, mohon izin untuk membacakan kitab Yai dan mohon mohon keberkahan dan doanya. Mohon juga kepada santri-santri Yai semuanya yang di kemudian hari mungkin ikut menyimak atau mendengarkan ini, di mana ada salah paham atau salah dalam membaca dan salah dalam menjelaskan, mohon untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan mohon untuk diluruskan. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatul khamisatu al-isyaratu bil musabbihati fit tasyahudi. Bermula masalah yang kelima, itu mengisyarah dengan musabbihah, dengan jari telunjuk, fit tasyahud, dalam tasyahud. Ini masalah yang sering terjadi khilaf, beda pendapat di masyarakat. Ada sebagian orang dalam tasyahud menggerak-gerakkan jarinya ke atas dan ke bawah, ada yang ke kiri dan ke kanan, ada yang diam tanpa menggerakkan. Bagaimana pandangan NU khususnya dalam masalah ini? Kita baca. Uruya an Abdullah bin Zubair, telah diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Zubair, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada, bila duduk ianya Nabi dalam salat, ja'ala qadamahul yusra, niscaya menjadikan ya Nabi akan tumit beliau yang kiri, baina fakhdhihi wa saqihi, di antara pahanya beliau dan betisnya beliau. Ketika Nabi duduk dalam salat, Nabi menjadikan tumit beliau yang kiri di antara paha dan betis. Maksudnya ini seperti duduk tahiyat akhir, di mana kaki sebelah kiri itu dimasukkan ke kaki sebelah kanan. Wa farasya qadamahul yumna, dan menghamparkan ianya Nabi akan tumitnya Nabi yang kanan. Maksud tumit Nabi yang kanan yaitu kaki kanan Nabi hamparkan ke belakang. Wa wada'a yadahul yusra, dan meletakkan ya Nabi akan tangannya beliau yang kiri ala rukbatihil yusra, di atas lututnya Nabi yang kiri. Otomatis tangan sebelah kiri di atas lutut kiri. Wa wada'a yadahul yumna, meletakkan ya Nabi akan tangannya Nabi yang kanan ala fakhdhihil yumna, di atas paha Nabi yang kanan. Ketika duduk tasyahud berarti tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Wa asyara bi asbu'i, dan mengisyarahnya Nabi dengan jarinya Nabi. Jadi dalam tasyahud, menurut hadis riwayat Imam Zubir ini, Syekh Sayyidina Zubir ini, Abdullah bin Zubair, Nabi mengisyarahkan dengan jarinya Nabi. Jari nggak dijelaskan jari apa, tapi maksudnya di sini jari telunjuk. Para ulama nanti menjelaskan Nabi mengisyarah dengan jari telunjuk. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Wa fin Nasa'i wa Abi Daud kana yushiru bi asbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Dan dalam Nasa'i, dalam kitab Sunan Nasa'i, riwayat Imam Nasa'i, wa fi Abi Daud, dalam kitab Sunan Abi Daud, kana, tulisannya begini, kana yushiru, ada ya Nabi itu mengisyarahkan dengan jarinya Nabi, idza da'a, ketika berdoa ya Nabi, wa la yuharrikuha, dan tidak menggerakkan ya Nabi. Ini yang menjadi dalilnya. Dalam Sunan Nasa'i dan Sunan Abi Daud, bunyi hadisnya Nabi mengisyarahkan dengan jari Nabi, maksudnya dengan jari telunjuk. Nabi mengisyarahnya ketika berdoa. Di sini kalau mazhab Syafi'i ketika membaca illallah biasanya. Tapi di sini tulisannya ketika Nabi berdoa.
Dan Nabi tidak menggerakkannya. Artinya Nabi mengisyarah doang, mengangkat dan tidak menurunkannya lagi. Nanti hadis ini akan dijelaskan oleh para ulama bagaimana maksud ketika berdoa. Ini dalil yang pertama. Kemudian, qala Nawawi fi syarhi Muslim. Berkatalah oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim. Apa kata Imam Nawawi? Wa sunnatu alla yujawiza basaruhu isyaratahu. Bermula yang sunnah itu bahwa tidak melewatilah oleh pandangannya seseorang akan isyarahnya. Yang sunnah ketika tasyahud itu pandangannya tidak melewati isyarah. Maksudnya begini, biasanya dalam sholat kita dianjurkan untuk melihat tempat sujud. Tapi ketika tasyahud yang kita lihat itu jari kita. Sunnahnya jangan melewati pandangan kita, melewati isyarah kita, jari telunjuk kita. Jadi yang kita lihat itu jari telunjuk ketika posisi tasyahud. Wa fihi hadisun sahihun. Wa fihi, dan dalam masalah ini itu ada hadisun sahihun, ada hadis yang sahih fi sunani Abi Daud, dalam kitab Sunan Abi Daud. Jadi dalam Sunan Abi Daud ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang melihat dan tentang isyarah dengan telunjuk. Bunyinya wa yushiru biha muwajjahatan ilal qiblah wa yanwi bil isyarati tauhid wal ikhlasa. Mengisyarah ianya seseorang dengannya telunjuk. Muwajjahatan, hal keadaan telunjuk itu yang dihadapkan ilal qiblah, ke kiblat. Ketika tasyahud mengisyarahkan dengan jari telunjuk ke arah kiblat. Wa yanwi bil isyarah, dan niat ianya seseorang dengan isyarah tadi akad tauhid, mengesahkan Allah, wal ikhlas, akan mengikhlaskan ibadah. Jadi ketika kita tasyahud jari telunjuk dihadapkan ke arah kiblat, niatnya berarti mengesahkan Allah. Hati kita mengesahkan Allah, i'tikad kita, tangan kita juga mengisyarah bahwa Allah itu esa, dan niat mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Ini kata Imam Nawawi. Kemudian penjelasan Imam Nawawi ini dipertegas kembali. Artinya begini, Yai Imaduddin membawakan ibarat qalal khatib ini untuk menjelaskan penjelasan tambahan lebih dari penjelasan Imam Nawawi. Wa qala al-Khatibu fil Mughni, berkatalah oleh Syekh Khatib Syarbaini dalam kitab Mughni, apa kata beliau? Wa yusannu ay yakuna raf'uha ila al-qiblah nawiyan bizalika at-tauhid wal ikhlas. Disunnahkan bahwa adalah ngangkatnya jari tadi telunjuk. Disunnahkan bahwa adalah ngangkatnya jari telunjuk itu sabit ke kiblat. Jadi jari diangkat ke arah kiblat, nawiyan, hal keadaan si musalli tersebut itu niat ia bizalik, dengan demikian angkat, zalika kembali ke angkat, meniat ia dengan demikian rafa telunjuk at-tauhid, akan tauhid dan ikhlas. Ini masih sama seperti penjelasan Imam Nawawi. Ini tambahan dari Imam Khatib. Wa yuqimuha wa la yadha'uha, dan menetapkan ianya si musalli akannya telunjuk, wa la yadha'uha, dan tidak menurunkan ia akannya telunjuk. Artinya ketika tadi jari diangkat, dibiarkan saja tetap, tidak diturunkan lagi. Tidak diturunkan apalagi digerakkan. Begitu diangkat udah selesai, dibiarkan. Ila angkala, hingga bahwa berkata ianya Syekh Khatib. Apa kata Syekh Khatib? Balqila, bahkan dikatakan orang. Kata Syekh Khatib, ada juga ulama yang berpendapat innahu ait tahrika haramun mubtilun lis-shalah. Bahwa sungguhnya, kemana kembalinya? Bahwa sungguhnya menggerak-gerakkan jari dalam tasyahud itu haram hukumnya mubtilun lis-shalah, membatalkan salat. Bahkan kata Syekh Khatib Syarbaini, ada ulama yang berpendapat bahwa ketika kita menggerakkan jari dalam sholat itu bisa membatalkan sholat dan hukumnya haram. Itu pendapat sementara dalam mazhab Syafi'i. Karena kita lihat Syekh Khatib ini dan Syekh Nawawi, ulama bermazhab Syafi'i. Wa dhahaba salafiyyatu minhum Syekhul Utsaimin ila sunniyatit tahrik inda kulli jumlatin du'aiyah. Dan wa dhahaba salafiyah, berpendapatlah oleh salafiyah, Wahabi salafi, minhum sebahagian mereka salafiyah itu Syekh Utsaimin berpendapat kepada apa? Ila sunniyatit tahrik, kepada sunnah menggerakkan jari tadi. Kapan digerakkan? Inda kulli jumlatin du'aiyah, di ketika setiap jumlah doa. Jadi salafi Wahabi di antaranya yaitu Syekh Utsaimin, beliau berpendapat sunnah menggerak-gerakkan jari ketika
membaca doa dalam tahiyat, maksudnya ketika membaca doa dalam tahiyat Allah maghfir lima qaddam dua ma'akhar itu menyunnahkan untuk jari terus digerak-gerakkan ke atas bawah. Apa dalil Syekh Utsaimin? Mustadillan bihadisi Wa'il bin Hujur qala. Hal keadaan Syekh Utsaimin itu mengambil dalilnya beliau dengan hadis Wa'il bin Hujur. Qala berkata ianya Wa'il. Apa kata Wa'il? Qultu, aku berkata la anduranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Sungguh benar-benar aku akan melihat kepada salat Rasulullah. Kaifa yusalli, bagaimana salat ianya Rasul. Fanazartu ilaihi, maka aku pun melihat kepadanya Rasul, kata Wa'il. Faqama, maka berdiri ianya Rasul. Faqabbara, maka bertakbir ianya Rasul. Ini Nabi baru mulai salat. Wa rafa'a yadayhi, mengangkat ianya Nabi akan dua tangan beliau, hatta hazata bi udhnaihi, hingga sejajarlah kedua tangan dengan dua kuping Nabi. Wa'il melihat Nabi berdiri bertakbir mengangkat dua tangan sejajar dua kuping. Summa wada'a yadahul yumna, kemudian meletakkan ianya Nabi akan tangannya yang kanan ala kaffihil yusra, di atas tangannya yang kiri. Jadi kafon itu sebenarnya telapak tangan. Tapi nggak mungkin tangan diletakkan di atas telapak tangan. Maksudnya punggung telapak tangan. Summa wada'a yadahu, kemudian meletakkan Nabi akan tangannya Nabi yang kanan. Ala kafil yusra, di atas tangannya Nabi yang kiri. Warasakhi, dan di atas rasak. Rasak itu pergelangan tangan. Bagian telapak tangan yang bisa dibengkok-bengkokkan yang ada matanya. Wasa'idi, dan di atas lengan. Seperti biasa, seperti kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas perut. Kemudian meletakkan Nabi akan tangannya yang kanan di atas tangan Nabi yang kiri, di atas pergelangan tangan, wasa'i, dan di atas lengan. Falamma arada ayyarka'a, maka manakala berkehendak Nabi akan bahwa rukuk Nabi, rafa'a yadaihi mislaha, niscaya mengangkat Nabi akan dua tangannya Nabi mislaha. Mislaha maksudnya mislaha semisilnya ketika Nabi mengangkat tangan ketika takbir. Falamma arada, manakala berkehendak Nabi ayyarka'a, bahwa rukuk Nabi, rafa'a, mengangkat Nabi akan dua tangan beliau mislaha, yaitu sejajar dengan dua kuping. Artinya ketika Nabi mau rukuk ini, Nabi mengangkat tangan ketika takbir, mengangkat tangan persis seperti takbiratul ihram, sejajar dengan dua kuping. Qala, berkata Wa'il, wada'a yadahu ala rukbataihi, dan meletakkan Nabi akan dua tangan beliau di atas dua lutut beliau. Ketika rukuk pasti dua tangan itu memegang dua lutut, tangan kanan memegang lutut kanan, tangan kiri memegang lutut kiri. Summa lamma rafa'a ra'sahu, kemudian manakala mengangkat Nabi akan kepala beliau, rafa'a yadaihi mislaha, niscaya mengangkat Nabi akan dua tangan beliau mislaha, yaitu seperti bertentangan juga dua tangan dengan dua kuping. Artinya ini ketika Nabi bangun dari rukuk, mengangkat kepala Nabi dari rukuk. Maksudnya ketika Nabi membaca sami Allahu liman hamidah, Nabi mengangkat tangan. Summa sajada, kemudian sujud Nabi. Faja'ala kaffaihi bihidza'i uznaihi, maka menjadikannya Nabi akan kaffaihi dua telapak tangan Nabi bihidza'i uznaihi, dengan sejajar dua kuping Nabi. Ketika sujud, Nabi posisi tangannya, tangan kanan sejajar kuping kanan, tangan kiri sejajar kuping kiri. Ini dalam dua sujud Nabi melakukan seperti ini. Summa qa'ada, kemudian duduk Nabi. Ini duduk mau tahiyat, bukan duduk antara dua sujud. Waftarasha rijlahul yusra, dan menghampar Nabi akan kakinya Nabi yang kiri. Ketika duduk Nabi menghampar kaki kiri. Wa wada'a kaffahul yusra ala fakhdhihi wa rukbatihil yusra. Dan meletakkan Nabi akan telapaknya Nabi yang kiri di atas pahanya Nabi dan lututnya Nabi yang kiri. Ketika Nabi duduk, selesai dari dua sujud, Nabi meletakkan telapak tangan kiri di atas paha dan lutut kiri. Wa ja'ala hadda mirfaqihil aimani ala fakhdhihil yumna. Dan menjadikan Nabi akan batasan sikunya Nabi yang kanan. Menjadikan Nabi akan batasan sikunya Nabi yang kanan di atas pahanya Nabi yang kanan. Artinya ini posisi duduk tahiyat, tangan kiri di atas paha kiri, tangan kanan di atas paha kanan. Siku Nabi di atas paha kanan. Ketika kita mau menunjuk, mau tahiyat, pasti siku kita berada di pangkal paha kita, di bawah perut. Nah ini maksudnya. Menjadikan Nabi akan batasan
sikunya Nabi yang kanan di atas pahanya Nabi yang kanan. Ini yang dilihat oleh sahabat Wa'il radhiyallahu anhu. Summa qabada isnataini min asabi'ih. Kemudian menggenggamnya Nabi akan dua dari jari-jarinya Nabi. Arti menggenggam dua jari, jari Nabi yang jempol dan jari tengah itu digenggam. Jari yang lain kemana? Wahalaka halkatan. Dan melingkarnya Nabi akan lingkaran. Maksud halaka itu membuat lingkaran. Nabi melingkar, jari Nabi semuanya melingkar. Jempol kanan kena dengan jari tengah, jari kelingking, jari manis semuanya jadi lingkaran. Jadi yang terbuka cuma telunjuk doang. Summa rafa'a usba'ahu. Kemudian mengangkatnya Nabi akan satu jarinya Nabi. Yang dimaksud di sini satu jari, yaitu jari telunjuk. Fara'aituhu, ini yang menjadi tujuan pembahasan. Fara'aituhu yuharrikuha. Maka aku lihat akannya Nabi yuharrikuha, menggerakkannya Nabi akannya jari telunjuk. Yad'u biha, hal ka'an Nabi berdoa ya biha dengannya telunjuk. Bukan berdoa dengan telunjuk, maksudnya berdoa sambil menggerakkan telunjuk. Jadi itulah yang dilihat oleh sahabat Wa'il. Nabi menggerak-gerakkan telunjuk dan berdoa. Doa tahiyat terakhir, Allahumma ighfir li ma qaddamtu. Atas dasar inilah makanya Syekh Utsaimin berpendangan bahwa sunnah menggerak-gerakkan tangan ketika membaca doa dalam tahiyat. Wasahahu Ibnu Khuzaimah, dan mensahihkan akan ini hadis oleh Ibnu Khuzaimah dan oleh Ibnu Hibban. Artinya Salafiyah juga di sini mereka beramalkan berdasarkan dalil. Cuma masalahnya, apakah pendapat ini sesuai dengan mazhab-mazhab yang ada? Kita lihat. Fahadzal qawlu bitahriki 'inda kulli jumlatin du'aiyah yukhalifu syafi'iyah. Maka bermula ini pendapat Syekh Utsaimin tadi. Maka bermula ini pendapat dengan digerak-gerakkan tangan tadi, jari, inda kulli jumlatin du'aiyah, di ketika setiap jumlah doa itu yukhalifu syafi'iyah. Itu menyalahi ia akan mazhab Syafi'i. Di mana menyalahinya? Haisu sekira-kira yarawna raf'aha inda qawli illallah. Sekira-kira melihat oleh mereka atau berpendapat oleh mazhab Syafi'i akan angkatnya jari inda qawlihi illallah, ketika bacanya si musalli illallah. Dari pada mazhab Syafi'i berpandangan sunnah mengangkat jari telunjuk ketika membaca illallah bila tahrikin, tanpa digerakkan. Sudah diangkat, tidak diturunkan lagi, tidak digerak-gerakkan. Jadi pendapat Syekh Utsaimin tadi yang pertama bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Wa yukhaliful malikiyah, dan menyalahi ianya ini pendapat Syekh Utsaimin akan mazhab Maliki. Haitsu sekira-kira yarawna tahrikaha yaminan wa shimalan ila ayyafrugha minas shalah. Sekira-kira berpendapatlah oleh mereka Maliki akan menggerakkannya jari telunjuk yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri, ila ayyafrugha, hingga selesainya seorang dari salat. Jadi mazhab Maliki berpandangan ya benar menggerak-gerakkan tangan, tapi bukan ke atas dan ke bawah, tapi ke kiri dan ke kanan hingga selesai sholat. Berarti pendapat Syekh Utsaimin bukan pendapat Syafi'i, bukan juga pendapat mazhab Maliki. Wa yukhaliful Hanabilah, dan menyalahi ianya pendapat ini akan mazhab Hambali pula. Di mana? Haitsu yarawna raf'aha kullama dzakara asmal jalalati bila tahrikin. Sekira-kira berpendapatlah oleh mereka Hambali akan angkatnya jari kullama, setiap kali zakara menyebutkan ianya seorang akan nama Ismul Jalalah, nama Allah, bila tahrikin, dengan tanpa menggerakkan. Mazhab Hambali berpandangan sunat mengangkat tangan jari tadi setiap kali menyebut nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap ada kata Allah, angkat jari tapi tidak digerakkan ke bawah lagi. Jadi kesimpulannya berarti kalau memang mazhab Salafi menyatakan mengikuti mazhab Hambali, tapi dalam hal ini mereka berbeda dengan pendapat mazhab Hambali. Berarti mereka ada mazhab sendiri ini. Bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Maliki, bukan pula mazhab Hambali. Ya, intinya ya kita tidak boleh saling menyalahkan. Semua berpegang kepada dalil. Mungkin semua juga mengharapkan kebenaran. Artinya kita harus lapang dada. Tidak boleh menyalahkan orang lain. Kalau menganggap diri paling benar ya boleh saja, tapi jangan menyalahkan orang lain. Biarkan semuanya beramal menurut ijtihadnya masing-masing. Artinya menurut mazhab
masing-masing. Begitu mungkin maksudnya, lebih kurang. Nah, sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.